Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan juga di sini Ibu Iva akan memberikan materi yang sangat menarik dan juga bisa dicontohkan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sudah sarapan semua dan sudah sehat semua dan sudah mandi, udah rapi pastinya ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi lingkungan sehat dan kesehatan. Nah, apakah di rumah Ananda banyak sekali nyamuk? Banyak nyamuk nggak? Yang pasti ada ya beberapa, ada juga yang banyak nyamuk yang hinggap di rumahnya atau lingkungan rumahnya atau di tempat yang lain-lain. Nyamuk itu suka tinggal di tempat yang tidak bersih atau kotor, yang mana misalkan di rumah kalian itu jorok atau kotor, lalat suka hinggap di sana. Yang pasti nyamuk juga. Nah, seperti nyamuk dan lalat, mereka berdua ini suka banget tinggal di tempat yang kotor atau tidak bersih. Nah, yang mana kalau dihinggap nyamuk dan lalat, apalagi lalat itu kan bibit penyakit, kita bakal terkena dampak penyakit tersebut. Nah, di sini Ibu mau tanya, bagaimana cara kita memelihara kesehatan lingkungan? Nah, belum tahu kan semuanya. Jadi Ibu bakal memberikan materi, yang mana materi ini sangat penting untuk kita ketahui untuk kesehatan lingkungan kita, kesehatan badan kita, dan kesehatan masyarakat di sekitar. Oke, yang pertama, lingkungan sehat. Lingkungan sehat, kesehatan tubuh itu dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan, yang mana kesehatan lingkungan itu berperan penting dalam kesehatan tubuh kita. Kebersihan lingkungan. Jadi lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit. Nah, sumber penyakit tersebut bisa membuat kita terkena penyakit yang tidak diinginkan. Bibit penyakit juga bersarang di tempat kotor, seperti tempat sampah, tempat pembuangan, di toilet juga pasti ada itu tempat yang kotor. Nah, dan juga bibit penyakit itu suka bersarang di tempat yang tidak bersih. Jadi kita harus menjaga kebersihan tempat, yang mana tempat itu harus dibersihkan secara rutin. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bagaimana cara kita membersihkan kebersihan lingkungan? Yang pertama, kita harus rajin menyapu lantai. Nah, menyapu lantai, harus membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya. Itu yang paling wajib, membuang sampah pada tempatnya. Jangan seakan-akan itu bukan sampah kita nggak mau buang sampah di tempat sampah. Ada baiknya kalau kita melihat sampah yang berserakan di jalan atau kita lagi berjalan, kita membuang sampah di tempatnya walaupun itu bukan sampah kalian, karena menjaga kesehatan lingkungan itu penting untuk kita semua. Dan juga meletakkan barang-barang di tempatnya. Contohnya buku di atas rak, biar apa? Biar rapi. Benar sekali, biar rapi. Pakaian dilipat dan ditaruh di lemari, itu biar rapi juga, biar nggak berserakan. Nah, yang kedua, udara dan air bersih. Setiap kita menghirup udara, pasti udara itu bersih. Bagaimana jika udara itu tidak bersih? Kita akan terkena penyakit. Nah, yang bakal kita alami kalau kita menghirup udara yang tidak bersih? Pasti kita akan terkena penyakit. Yang udah Ibu bilang tadi, terkena penyakit. Nah, kita sering batuk kan? Nah, sering batuk itu karena kita menghirup udara yang tidak bersih. Penyakit flu itu karena kita menghirup udara yang tidak bersih. Dan lama-lama paru-paru kita menjadi kotor. Jadi udara kotor dapat mengganggu kesehatan pada tubuh kita, dan selalu harus banget menghirup udara yang bersih. Jadi udara di daerah pegunungan itu
bersih dan segar ya. Nah, di pegunungan juga banyak tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan oksigen. Oksigen juga diperlukan oleh tubuh kita, dan juga di pegunungan itu tidak banyak pencemaran udara seperti di kota. Kalau di kota kan pasti ada asap asap motor, asap mobil, debu di jalanan, atau debu yang ada di udara. Itu pasti tidak membuat sehat pernafasan kita. Dan juga pencemaran udara yang paling kita temui di lingkungan kita yaitu asap rokok. Asap rokok, asap pabrik, dan asap kendaraan bermotor. Dan juga bagaimana di lingkungan udara di rumah kita, yang pasti sehat selalu, dan jangan lupa menanam tumbuhan yang mana tumbuhan tersebut bisa menjaga suhu atau udara agar udara di lingkungan kita tetap sehat. Dan juga sinar matahari itu sangat penting juga untuk kesehatan kita, yang mana sinar matahari tersebut menjadikan rumah agar tidak lembab dan tidak terjadinya sarang penyakit atau bibit penyakit. Air yang bersih juga menjadikan lingkungan kita itu sehat, dan kehidupan sehari-hari juga membutuhkan air, yang mana kita mandi membutuhkan air, kita mencuci membutuhkan air, kita minum juga membutuhkan air, yang mana air tersebut sangat berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan juga air itu pasti kita perlukan untuk memasak, mencuci, atau minum, mandi, dan lain-lain. Air yang kita pergunakan itu harus bersih. Kalau kotor itu kembalinya kepada tubuh kita tidak sehat jadinya. Nah, bagaimana kita mengetahui air tersebut tidak bersih? Nah, air yang bersih itu tidak berwarna dan tidak berbau. Jika di rumah anak-anak ada air yang memiliki warna dan berbau, itu berarti air yang tidak bersih atau kotor. Dan juga yang selanjutnya, penyebab lingkungan kita tidak sehat. Nah, kesehatan lingkungan itu tergantung pada diri kita sendiri, yang mana lingkungan tidak sehat tersebut oleh kebiasaan hidup yang tidak sehat atau tidak bersih. Contohnya membuang sampah sembarangan. Nah, kebiasaan membuang sampah sembarangan itu merugikan siapa? Merugikan diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Dikarenakan itu sendiri mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan, dan menyebabkan bencana yang bakal terjadi kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, yaitu banjir. Seperti sekarang, banjir yang ada di mana-mana itu sangat merugikan. Bukan kita saja yang merugikan, tapi orang lain juga yang tidak melaksanakan hidup lingkungan sehat atau lingkungan bersih. Dan juga sampah juga sangat merusak lingkungan hidup, karena sampah tersebut jika tidak dibuang dengan baik akan menyumbat ke selokan yang ada dan terjadi banjir. Dan juga lalat juga hinggap di makanan yang basi. Lalat tersebut akan menyebabkan penyakit, atau juga lalat yang dihinggapi makanan kita akan menjadikan makanan tersebut penyakit. Dan selanjutnya, kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Nah, kondisi lingkungan itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kita. Lingkungan sehat membuat tubuh kita menjadi sehat, ya, benar sekali. Sebaiknya lingkungan sehat itu menjadi tubuh kita tidak mudah sakit. Lingkungan sehat juga sangat penting dalam di lingkungan kita. Nah, contohnya pencemaran yang ada di sekitar rumah kita atau di lingkungan kita. Yang pertama itu pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar, penyebabnya yaitu pembuangan sampah plastik. Nah, udah dibilang tadi jangan membuang sampah sembarangan. Ya, plastik tersebut tidak dapat membusuk seperti makanan atau tumbuh-tumbuhan itu kan bisa membusuk. Kalau plastik tidak. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau sampah plastik yang di dalam tanah jangan, karena itu bisa menyumbat dan terjadi banjir. Limbah cair atau air proses industri atau pabrik, ya.
Nah, kecelakaan kendaraan yaitu pengangkut minyak atau limbah cair. Jika minyak atau limbah cair itu tumpah, akan mencemari tanah, yang mana pencemaran tanah ini akan menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, dan keadaan ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, yang mana lama-kelamaan tanaman ini akan mati. Nah, jadi perlu kalian tahu juga bagaimana komposisi udara. Komposisi udara yaitu sekitar 78% udara berupa nitrogen. Sedangkan yang 20% itu berupa oksigen yang kamu hirup saat bernafas, dan sisanya adalah argon dan karbon dioksida. Dan yang kedua, pencemaran udara. Udara itu tercemar karena masuknya zat berbahaya. Pencemaran udara berupa debu dan asap, dan merupakan pencemaran debu merupakan butiran benda padat, dan benda ini sangat halus. Dan juga timbunan sampah yang menyebabkan pencemaran udara. Timbunan sampah juga menimbulkan bau yang tidak sedap atau bau busuk. Timbunan sampah juga sangat mengganggu keindahan apa? Keindahan lingkungan. Nah, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah pada selokan atau sembarangan. Nah, asap adalah pencemaran udara yang berbahaya. Asap berbahaya jika dihirup, yaitu antara lain letusan gunung berapi, aktivitas pabrik, asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan juga asap dari pembakaran sampah yang sering kita temui di lingkungan kita. Nah, asap kendaraan bermotor ini sangat berbahaya karena mengandung gas karbon dioksida. Nah, yang mana gas ini sangat beracun bila dihirup oleh kita, dan bisa membuat kita mual dan pusing. Pencemaran udara juga dapat merugikan tumbuhan, dan zat pencemarannya ini sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dan selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air itu bisa disebabkan oleh limbah pabrik. Nah, yang mana limbah pabrik tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya. Limbah pabrik itu tidak boleh langsung dibuang ke sungai. Nah, yang mana pencemaran air ialah pupuk kimia dan pestisida. Nah, adalah bahan pembunuh hama tanaman. Pupuk kimia dan pestisida juga akan meresap ke tanah, kemudian masuk ke air sungai dan danau. Atau juga sabun dan deterjen juga mencemari air. Air yang tercemar menjadi beracun dan tidak sehat untuk kita kelola lagi. Dan yang selanjutnya, memelihara kesehatan lingkungan. Memelihara kesehatan lingkungan juga berarti menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak mudah terkena penyakit yang tidak diinginkan. Jadi kita harus menjaga kesehatan lingkungan agar terhindar dari penyakit-penyakit. Jadi kita harus rajin membuang sampah pada tempatnya, harus menyapu lantai atau mengepel lantai di rumah, dan juga tujuannya agar rumah kita tidak ada debu, yang mana debu tersebut dapat mengganggu pernafasan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan di sini. Untuk penugasannya bisa dibuka halaman 46. Jadi Ibu bakal memberikan tugas, yang mana tugas tersebut akan dikumpulkan di via e-learning. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di sini. Semoga anak-anak bisa paham dan bisa dicontohkan di lingkungan kita sehari-hari. Semoga kita sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Iva. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.